Al-Iman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk, mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang beriman, tentu kita berharap dan menjadi harapan setiap orang mukmin agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus mengetahui bagaimanakah, apakah syarat-syarat atau hal-hal yang dengannya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu adalah seorang beramal karena iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman merupakan syarat mutlak diterimanya amal ibadah seseorang. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa iman adalah syarat mutlak diterimanya amal seseorang dan diridhoinya amal seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak beriman, amal mereka tertolak. Ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita senantiasa berupaya untuk ikhlas di dalam beramal. Karena keikhlasan adalah inti dan sari dari ajaran agama kita. Agar seorang hamba beribadah semata-mata karena Allah. Dan ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan sekalian alam ini, tiada sekutu baginya. Dan demikianlah aku diperintahkan, yakni oleh Allah, untuk mengikhlaskan amal kepadanya. Dan aku adalah orang pertama yang memeluk atau yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keikhlasan adalah syarat yang terutama diterimanya amal seseorang. Kemudian yang ketiga, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang diberikan hak oleh Allah untuk mengajarkan kepada hamba-hamba Allah bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan mengikuti hawa nafsu. Ibadah bukan mengikuti keinginan kita. Ibadah bukan mengikuti naluri kita. Tetapi ibadah adalah mengikuti contoh dan teladan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian agar amal kita juga berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita beramal karena dorongan ketakwaan. Karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut ketika Allah memerintahkan kita suatu amalan, kalau kita meninggalkannya, apalagi amal itu wajib, maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita beramal, hendaklah didorong oleh ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan salat di neraka sakor? Ma salakakum fi sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Allah bertanya pada mereka di hari kiamat kelak, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka sakor?
Mereka menjawab, karena dahulu kami tidak mengerjakan, kami tidak menegakkan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa amal seorang hamba akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu yang pertama karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikhlaskan amal itu semata-mata karena Allah, mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amal yang dianggapnya amal itu ibadah, tetapi dia itu bukan dari perintah kami, maka amalnya tertolak. Meskipun orang yang melakukannya menganggap bahwa amalnya akan diterima oleh Allah Ta'ala, namun tidak. Karena Nabi SAW telah mengatakan amalnya tertolak, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah hendaklah seorang dalam beramal, dia berupaya untuk melaksanakan amal itu karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang juga agar amal kita berkualitas, yaitu hendaklah seorang beramal yang sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan semangat, ya, tidak hanya sekedar melakukan lalu menganggap bahwa dia melaksanakan tugas, yang selesai tugas itu berarti hilang, lepas tanggung jawabnya, tidak. Tapi tanamkan dalam diri kita bahwa kita membutuhkan ibadah, kita memerlukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari kebutuhan jasad kita kepada makanan dan minuman. Maka dengan demikian insyaallah ta'ala amal kita akan berkualitas, amal kita akan menjadi baik, amal kita akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, demikian apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.